Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Selamat pagi. Mari kita berdoa untuk mendengar berita firman Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur untuk cara-Mu yang ajaib, menopang, menawat, menjaga, memelihara kami. Sampai hari ini kami nikmati kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami akan mendengar dan merenungkan berita firman-Mu. Berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 24 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah Dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah Dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Ada satu kenyataan yang perlu kita pikirkan bersama dalam kehidupan ini tentang peran dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya melihat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ada tanggung jawab yang harus kita ambil dalam hal ini, yaitu membawa mereka untuk mengenal jalan Tuhan. Dan ini tidak hanya sekedar tugas daripada pemimpin-pemimpin gereja. Tidak hanya menjadi tugas para pelayan-pelayan di gereja. Tetapi kepada semua orang yang percaya, hendaklah bisa dan dapat mengambil tanggung jawab ini untuk memperhatikan, melihat orang-orang yang belum terselamatkan yang ada di sekitar kita. Memang ada sebagian orang yang dapat merespon kebenaran ini dengan baik. Dia korbankan segalanya. Dia berikan semua harta benda untuk kegiatan aktivitas dalam mengambil tanggung jawab peran ini, memperhatikan keselamatan jiwa-jiwa. Tapi ada satu sisi, Salomo sebut di dalam ayat 12 itu, sungguh kami tidak tahu hal itu. Ayat ini, pernyataan ini sedang mengindikasikan kepada kita bahwa ada pihak-pihak, ada kelompok-kelompok, ada orang-orang yang enggan. Mereka berusaha untuk tidak mengetahui. Mereka tidak mau mengambil tanggung jawab ini sebagai orang-orang percaya, yaitu keselamatan jiwa-jiwa itu. Pertanyaannya, apakah benar Sang Pencipta yang menyelidiki hati itu? Apakah benar Allah pencipta langit dan bumi itu tidak menitipkan benih kebenaran ini kepada kita yang percaya kepadanya? Dan itu sesuatu yang mustahil. Artinya setiap manusia, setiap orang percaya ada satu beban moral yang tinggi. Ketika ada orang yang sedang menuju ke pembantaian untuk dibunuh. Ada naluri manusiawi yang akan memperjuangkan, membela hak-haknya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh kami tidak tahu hal itu. Ini merupakan penolakan secara halus, secara terang-terangan yang ditunjukkan orang-orang percaya kepada Tuhan. Nah, dalam hal ini saya berharap kita sebagai anak-anak Tuhan jangan pernah menolak. Ambillah bagian ini. Ambillah hati Tuhan ini. Sebab jangan pernah berpikir Tuhan itu tidak tahu. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan itu tidak mengetahui. Tuhan itu tahu dan mengerti persis isi kondisi hati kita. Dia telah menetapkan benih-benih ilahi di dalam hidup kita. Dan benih ilahi itu adalah bagaimana kita memandang jiwa-jiwa yang belum terselamatkan.
bukan kemudian berkesimpulan bahwa ini bukan tanggung jawab saya dan seterusnya. Di atas problematik kehidupan yang seperti ini, Tuhan menjanjikan membalas sebenarnya, memberikan reward, memberikan perhatian. Tuhan memberikan sesuatu kepada mereka yang mau mengambil tanggung jawab ini. Ada upah, Tuhan akan membalas semuanya. Bagi mereka yang tidak mengambil tanggung jawab, Tuhan memberikan sebuah upah. Tapi bagi mereka yang mengambil tanggung jawab, Tuhan juga memberikan upah. Nah, mana yang kita mau ambil hari ini? Saya ingin sampaikan, seberapa hebat kita membantah tentang ketidakmauan kita terlibat dengan 1001 macam alasan. Tetapi Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha mengerti, Dia tahu persis kondisi dan keberadaan hidup kita. Karenanya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangun kehidupan yang taat, yang tunduk kepada aturan kehendak Tuhan, agar pada akhirnya kita beroleh satu kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.